Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pemahaman dalam UBD, terkhusus pemahaman memiliki pengetahuan diri. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Dewi Lestari, yang kedua ada Nofri Hemdi Saputra, dan yang terakhir ada Yulis Happy Kurniawati. Pemahaman dalam UBD itu ada 6. Yang pertama adalah mampu menjelaskan, yang kedua mampu menafsirkan, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima mampu berempati, dan yang terakhir adalah memiliki pengetahuan diri. Pada kelompok kami akan membahas pemahaman memiliki pengetahuan diri. Jadi, peserta didik memiliki pengetahuan diri apabila menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri. Peserta didik merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Yang pertama akan kita bahas, peserta didik memiliki pengetahuan diri apabila menunjukkan kesadaran metakognitif. Jadi, peserta didik harus secara sadar dan mampu merefleksikan ke dalam diri, menganalisis, mengendalikan pikirannya, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, terkait peserta didik memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri. Peserta didik mengetahui apa saja kekurangan yang ada pada dirinya. Contohnya, peserta didik sulit memahami pelajaran dengan hanya satu kali mendengar. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, peserta didik belajar lebih giat lagi di rumah dengan membaca buku dan berlatih soal, sehingga mampu mengkonstruksi pemahamannya dengan lebih baik. Pada bagian yang ketiga, yaitu peserta didik merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Dalam hal ini, peserta didik memiliki kesadaran terkait makna dari pembelajaran yang akan memberikan suatu pengalaman bagi dirinya di masa depan. Lalu membentuk pola pikir bahwa belajar merupakan hal yang sangat penting dan berharga. Keberhasilan dalam belajar tidak selalu berkaitan dengan nilai, tetapi makna atau pengalaman yang sudah didapatkan selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian kami membahas mengenai artikel yang berjudul Metakognitif, Keterampilan yang Sering Terlewatkan dalam Pendidikan. Pengetahuan metakognitif sangat berguna dalam pembelajaran sebagai instrumen yang dapat memicu kreativitas berpikir siswa. Hal ini disebabkan karena dengan kemampuan metakognitif, peserta didik dapat mengeksplor minat dan potensi dalam dirinya. Terdapat 3 fungsi utama pengetahuan metakognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan metakognitif dapat dimanfaatkan sebagai media dan sarana untuk berpikir secara kritis terhadap permasalahan tertentu. Kedua, sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir individu, dan yang terakhir sebagai sarana untuk membentuk individu pembelajaran yang mandiri, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan metakognitif siswa melalui pembelajaran dengan pendekatan open-ended. Metacognitivity menjadi fokus tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik setelah mempelajari materi pembelajaran. Kemampuan kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa membuat prediksi, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pada proses penyelesaian masalah. Dan terakhir, pengetahuan metakognitif untuk pendidik dan peserta didik. Dalam hal pembelajaran, pengetahuan diri bisa menjadi fasilitator penting, namun bisa juga menjadi penghambat. Siswa yang mengetahui kekuatan dan kelemahan diri dapat menyesuaikan kognisi mereka sendiri dan berpikir untuk lebih bisa menyesuaikan dengan tugas yang beragam. Dengan demikian mampu memfasilitasi pembelajaran.
Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.